Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudi Masnyadi SME dalam mata kuliah Ekonomi Mikro 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi penentuan upah di pasar tenaga kerja. Materi ini tentu melanjutkan materi sebelumnya di mana kita sudah mengupas berkaitan dengan pasar faktor produksi. Korelasinya adalah kita ketahui bersama di dalam faktor produksi itu terdapat salah satu faktor yaitu tenaga kerja. Nah, di dalam materi ini kita akan mengupas bagaimana penentuan upah ya di pasar tenaga kerja yang menjadi balas jasa dari tenaga kerja itu sendiri. Nah, dalam bab ini kita nanti akan mendalami beberapa hal ya berkaitan dengan pengupahan ya, dan kita awali dulu dengan definisi umum ya. Jadi kita sudah sepakat bahwa dalam pengertian atau konsep ekonomi upah itu didefinisikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja ya, atas jasa fisiknya, atas jasa mentalnya yang diberikan kepada perusahaan. Nah, dalam definisi upah ya kita mengenal ada dua ya secara umum, ada upah uang dan ada upah real. Kita akan telusuri ya kalau upah uang itu adalah sejumlah uang atau jumlah uang yang diterima pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Jadi maksudnya di sini adalah sejumlah uang yang diterima. Jadi misalnya kalau si A bekerja sebagai buruh misalnya, ketika dia menerima 200.000 upahnya ya, maka itulah yang disebut dengan upah uang itu. Jadi secara nominal 200.000 yang dia terima itulah yang disebut dengan upah uang ya, atas balas jasa yang dia mencurahkan tenaga mental, tenaga fisiknya untuk perusahaan. Nah, namun di sisi yang lain ada namanya upah real ya. Nah, upah real ini adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja. Nah, jadi upah real ini tidak lagi melihat nominalnya, tapi bagaimana upah yang diterima itu dikomparasikan dengan harga barang ya, kemampuan dia membeli barang dan jasa-jasa atas nominal uang yang diterima tersebut. Ya, jadi sudah ada unsur inflasi di dalamnya ya. Jadi ya sudah ada sudah disesuaikan dengan harga barang yang berlaku di daerah tersebut. Nah, contohnya begini. Si A tadi secara nominal mendapat 200.000 ya. Nah, 200.000 itu adalah upah uang, namun upah realnya, nah 200.000 itu nilainya tentu disesuaikan dengan harga barang atau kebutuhan-kebutuhan yang dia perlukan di daerah tersebut. Ya. Konkretnya misalnya di daerah Sumbawa Barat misalnya, itu kan tidak sama harga barang dengan di Sumbawa. Nah, maka 200.000 secara nominal uang 200.000 itu ya, tentu secara real itu nilainya beda. Misalnya katakanlah di Sumbawa harga barang lebih murah, terus di Sumbawa Barat harga barang lebih mahal, ya tentu 200.000 itu akan lebih bernilai ya, lebih tinggi nilainya di Sumbawa daripada di Sumbawa Barat. Nah, itulah yang dimaksud dengan upah real. Nah, selanjutnya cara menghitung upah real ini ya, ini sebenarnya cukup mudah. Namun dalam penentuan atau cara menghitung upah real ini harus ada yang dinamakan dengan indeks harga ya. Jadi indeks harga ini adalah suatu indeks yang memberikan gambaran tentang
tingkat rata-rata dari perubahan harga-harga ya, harga barang ya dari waktu ke waktu. Nah, dari salah satu dari indeks harga tersebut ada namanya indeks harga barang konsumen. Nah, indeks harga barang konsumen inilah yang dijadikan dasar untuk menentukan nanti besar upah real, ya besar upah real yang diterima oleh tenaga kerja. Nah, sekali lagi, jadi indeks harga barang konsumen itu jadi kita akan masukkan unsur harga barang ya atau inflasi yang terjadi di daerah itu. Nah, ini salah satu skenario ya yang saya berikan contoh ya. Ini ada tabel cara menghitung upah real. Ini kolom pertama, ini kolom tahun. Kita akan melihat bagaimana perkembangan upah ya dari tahun 95 sampai tahun 2005. Kemudian kolom kedua ini adalah upah uang ya, jadi nominal yang dia terima. Kemudian indeks harga ya, jadi ini indeks harga yang dimaksud ini indeks harga barang konsumen ini. Ini tahun dasarnya adalah tahun 1995 ya, dan tahun atasnya itu adalah tahun 2005. Kemudian inilah cara menghitung upah real itu ya, jadi kita akan ikuti. Nah, jadi dalam menghitung upah real ini ya, ini adalah kolom kedua bagaimana kita melihat upah uang ini di durasi 95 sampai 2005 ini dari 100.000 ini menjadi 600.000. Nah, jadi betapa kita lihat bagaimana peningkatannya itu 6 kali lipat ya upah uangnya, upah nominal uang yang diterima oleh pekerja. Ini dari 95 sampai 2005 dari 100.000 ke 600.000 ya. Nah, namun demikian ya, kita melihat upah uang ini ternyata peningkatannya kalau kita bandingkan dengan ketika kita sudah menghitung dengan upah real, ternyata peningkatannya dari tahun 95 ke 2005 itu peningkatannya itu dari 100.000 ke 150.000, hanya satu setengah kali lipat saja. Nah, kenapa terjadi demikian? Nah, ini kita bisa melihat dari proses perhitungannya. Nah, indeks harga pada tahun 95 itu 100, 97, 125, 2000, tahun 2000 150, dan 2005 itu 400. Jadi kenapa ini meningkat? Karena tentu semakin ke tahun itu harga barang itu inflasi semakin meningkat juga. Ya, terjadi ini dari 100 ke 400 ini terjadi sekitar 4 kali lipat ya. Bagaimana kenaikan harga barang di daerah tersebut. Nah, ketika kita menghitung dengan upah real, maka kita hitung dengan formulasi seperti ini ya. Formulasinya seperti ini. Jadi 100.000 upah itu ya. Upah realnya nanti ini akan dikalikan dengan harga dasarnya ya. Indeks harganya 100 ya. Per 100 itu dikali 100.000 sama dengan 100.000. Kemudian di tahun 2097 ini meningkat indeks harganya. Maka indeks harga tahun dasar dikalikan dengan indeks harga tahun 97 ya 125 dikali dengan upah uangnya 150, ini menjadi 120.000. Demikian juga dengan tahun 2000, ini indeks harga dasarnya 100, kemudian indeks harga tahun 2000 150 dikalikan dengan upah uangnya 200.000, ini menjadi 125.000. Nah, dan seterusnya seperti itu ya, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa secara nominal ya upah uang yang diterima itu 6 kali lipat meningkat ya, namun secara real ya upahnya itu hanya 1,5 ya, 1,5 kali lipatnya meningkat dari 100.000 ke 150.000. Kenapa terjadi demikian? Karena dalam kurun waktu 95 sampai 2005 itu terjadi kenaikan indeks harga atau harga barang itu naik sebesar 4 kali lipat ya, dari 100 ke 400. Nah, jadi secara umum beginilah cara kita menghitung upah real ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya bekerja jangan sampai terjebak ya dengan melihat nominal uangnya saja ya. Misalnya bekerja di mana, terus digaji berapa, jangan hanya melihat nominal uangnya saja ya. Tapi lihat juga secara real ya, bandingkan dengan harga barang di daerah tersebut. Misalnya ada pilihan bekerja di Sumbawa atau di Jakarta, sama-sama digaji 2 juta rupiah ya, misalnya di Sumbawa 2 juta, di Jakarta 2 juta, tentu akan lebih logis secara real kita memilih di Sumbawa saja ya, karena
2 juta di Sumbawa itu beda dengan 2 juta di Jakarta ketika sudah dibandingkan atau dikomparasikan dengan harga barang ya. Nah, ini cara menghitung upah real. Nah, selanjutnya ada beberapa sumber-sumber ya atau sumber-sumber kenaikan produktivitas. Jadi maksudnya di sini ya produktivitas dapat didefinisikan sebagai produksi yang diciptakan oleh seorang pekerja ya pada suatu waktu tertentu ya. Jadi ada sumber-sumber kenaikan dari produktivitas pekerja itu antara lain yang pertama itu kemajuan teknologi ya, sudah jelas ya, semakin maju teknologi tentu di sini produktivitas tenaga kerja juga semakin tinggi ya. Jadi misalnya ditemukannya mesin, ditemukannya komputer, kemudian ditemukannya hal-hal lain ya yang meningkatkan produktivitas ya. Ini tentu berkorelasi positif dengan produktivitas tenaga kerja. Kemudian yang kedua, sumber-sumber kenaikan produktivitas yang kedua adalah pertambahan kepandaian dan keterampilan tenaga kerja. Nah, kemajuan di sektor pendidikan tentu membuat tenaga kerja itu semakin pintar, semakin pandai, semakin terampil, dan ini juga akan berkorelasi positif dengan semakin meningkatnya produktivitas dari tenaga kerja tersebut. Kemudian yang ketiga adalah perbaikan dalam organisasi perusahaan dan masyarakat. Nah, semakin bagus manajemen di perusahaan itu ya, semakin jelas tupoksinya masing-masing bagian, tentu semakin bagus juga produktivitasnya. Nah, begitu juga sistem organisasi dalam masyarakat, bagaimana misalnya pemerintah dalam hal ini misalnya eksekutif bekerja dengan sesuai tupoksinya dengan benar, kemudian legislatif bekerja dengan sesuai tupoksinya dengan benar ya. Kemudian di dalam masyarakat juga kemudian terjadi pembangunan misalnya infrastruktur, kemudian peraturan-peraturan atau regulasi-regulasi pemerintah yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Nah, ini juga berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja, termasuk misalnya dalam hal penentuan upah minimum provinsi misalnya. Dan ini tentu melindungi masyarakat ya, terutama yang menjadi pekerja. Nah, ini berkorelasi positif dengan tingkat produktivitas tenaga kerja. Nah, baik, ini sebagai pengantar atau gambaran umum dari materi ini. Selanjutnya kita nanti akan mengupas dalam pertemuan selanjutnya berkaitan dengan balas jasa berupa sewa, bunga, dan keuntungan. Baik, mungkin itu saja ya pengantar dari materi ini, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.